Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, Bengkulu adalah kota di pesisir barat Pulau Sumatera menjadi saksi bisu perjalanan sang proklamator Indonesia, Bung Karno. Di kota ini Bung Karno pernah diasingkan selama kurang lebih 4 tahun. Di kota ini juga Soekarno menemukan cintanya dengan Fatmawati. Berikut liputan reporter Elsa Silalahi dan juru kamera Rahmat. Provinsi Bengkulu atau yang lebih dikenal sebagai Bumi Sang Merah Putih ini menyimpan banyak sekali sejarah. Salah satunya tempat yang saya kunjungi saat ini yaitu rumah pengasingan Bung Karno yang mana ini menyimpan banyak sekali sejarah. Dan Bung Karno dikenal sebagai proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama sekali. Di mana masa lalu beliau ini dibayang-bayangi oleh pengasingan dirinya oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan adalah ruang tidur dari Bung Karno beserta istrinya. Selain itu, di ruang tidur Bung Karno beserta istrinya ini juga terdapat koleksi pakaian-pakaian yang memang rapi tersusun di sini. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya cerita dan juga aktivitas beliau, saya akan mengajak Anda berbicara dengan pemandu dari rumah pengasingan Bung Karno, Pak Diki. Baik, saya penasaran Pak, mungkin kita bisa sambil jalan. Saat itu Bung Karno diasingkan, namun tetap bisa beraktivitas. Itu bisa ceritakan Pak? Nah, dibuktikan di kota kita ini ada beberapa rumah dan tempat ibadah itu merupakan hasil karyanya beliau. Kalau melihat waktu masa lalu, Bung Karno diasingkan di tempat ini selama kurang lebih 4 tahun seperti itu Pak. Kemudian pada saat diasingkan, seperti apa aktivitas beliau dan paham seperti apa sih yang diberikan kepada masyarakat Bengkulu dan sekitarnya? Seperti apa bentuknya? Jadi memang beliau memang sangat boleh dikatakan tokoh yang sangat pintar lah Mbak ya. Jadi beliau bisa merangkul tokoh-tokoh daerah. Terus di rumah ini juga ceritanya beliau juga pernah mengadakan semacam agenda besar Mbak, yaitu Kongres Muhammadiyah Sumatera. Jadi yaitu beliau menggunakan salah satu organisasi keagamaan sebagai media pergerakan dan perjuangan beliau pada waktu saat beliau di sini. Nah, yang gak kalah hebatnya kita bisa lihat di sendiri Mbak, di hadapan kita ini masih ada terdapat koleksi-koleksi buku bacaan beliau pada waktu saat beliau di sini Mbak. Jadi ya ini juga merupakan salah satu sumber inspirasi ilmunya beliau lah. Jadi memang kita ketahui pada waktu zaman itu beliau mempunyai semacam tingkat intelektual melebihi orang biasa Mbak. Ini kayaknya belum ada yang tokoh yang menyamai beliau Mbak. Ya, jadi kita bisa lihat buku-bukunya menceritakan filsafat dan lain sebagainya. Nah nggak kalah hebatnya begini. Ini sampai-sampai bimbel perjanjian lama beliau itu beliau baca ya Mbak ya. Jadi walaupun beliau seorang muslim taat, tapi kelihatannya juga beliau paham dari segi ajaran agama lain. Mungkin bisa lebih mengeksplor tempat lain Pak. Apa sih hal yang unik dan tempat yang biasa beliau gunakan untuk beraktivitas sehari-hari ini di mana aja Pak? Ya, jadi ya ini di ruang tamu ini juga. Jadi beliau biasa menerima tamu-tamu beliau di sini, tokoh-tokoh lokal Bengkulu ini atau sahabat-sahabat beliau di sini. Jadi ya itu pasca persiapan kemerdekaan Republik ini dimulai juga pada waktu saya beliau di sini ya. Jadi secara tidak langsung rumah ini juga cukup punya peranan penting lah dalam berdirinya sejarah Republik ini. Karena ya secara tidak langsung juga banyak ide besar dan pemikiran besar beliau itu ya lahir pada waktu saat beliau diasingkan di Bengkulu ini gitu. Di depan tadi saya melihat ada sepeda. Apakah itu memang sepeda yang digunakan sebagai alat transportasi oleh Bung Karno pada saat itu? Apakah memang bentuknya masih original atau seperti apa Pak? Jadi ini dulu merupakan sepeda dari salah seorang teman atau sahabat beliau di Bengkulu ini, yaitu Pak Abdul Manaf ya. Jadi referensi yang saya dapat, jadi memang ada beberapa waktu pernah dipinjam Bung Karno dalam aktivitas beliau sehari-hari. Jadi memang sosok Bung Karno punya kegemaran bersepeda ya, baik beliau menjadi aktivis maupun beliau menjadi orang nomor 1 di Republik ini gitu. Baik, Pak. Dan berdasarkan keterangan yang saya baca, ini merupakan replika dan memang digunakan Bung Karno sebagai alat transport ketika mengunjungi masjid dan juga menyusuri pojok-pojok kota, mengunjungi para sahabatnya dan juga memboncengkan istri dan juga anaknya. Ya, Mungkin kalau untuk sepeda aslinya itu kemana Pak? Nah sampai saat ini ya kita tidak mendapatkan referensi sepeda aslinya dulu pernah digunakan oleh Bung Karno kayak apa terus di mana sekarang gitu loh.
Terima kasih Pak. Ya demikian wawancara saya bersama Bapak Diki selaku pemandu dari Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di Bengkulu. Dari Bengkulu, Elsa Silalahi, Rahmat, Metro TV.